student? Okay, the special for the day because this is the Friday. How are you to prepare how to English what your English? The special how to practice in English because it is about to practice not only written but only. Okay, well, the special for the day we discuss again about how to discuss about the personal matter. Ya, nama saya Joko Sulistiono. Saya dilahirkan di Semarang tanggal 14 April 1967. Saya tertarik pada Nasimah pada awalnya itu adalah dari informasi dari teman saya, salah seorang kepala sekolah di tempat saya mengajar pada waktu itu, beri kesempatan bahasanya di Semarang akan didirikan sebuah lembaga baru, yaitu atas nama SD Nasimah. Karena baru ini merupakan suatu lembaga yang memberikan hal yang terbaru di kota Semarang. Dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi saya yang selama itu kurang lebih hampir ada 8 tahun di ngajar sebuah SD negeri. Jadi ada SD baru yang merupakan suatu SD yang baru muncul. Nah pada waktu itu juga ada suatu hal yang menarik sekaligus suatu hal yang meragukan. Tapi bagi saya ini suatu tantangan, bahasanya kita inginnya suatu hal yang dinamis. Kemudian SD Nasimah ini juga menawarkan yang baru, sehingga pada awal-awalnya memang ketika saya udah gabung, ya harus banyak tugas yang harus kita benahi. Karena begitu awal saya masuk, diberi amanah dari lembaga untuk menjadi nahkoda di SD Nasimah tersebut kurang lebih tahun 1995. Jadi saya bergabung dengan Nasimah pada 1 April 1995 pada waktu itu. Karena kebetulan saya di sebuah SD negeri itu juga SD yang favorit juga di kota Semarang. Jadi memang program-program di SD tersebut itu juga setidaknya menempati sekitar 5 besar lah di kota Semarang SD tersebut dengan program-program yang ditawarkan yang bagus juga karena sistemnya bagus. Kemudian dari pihak lembaga dan juga atas rekomen dari pimpinan saya di waktu itu, kemudian dia diberi kesempatan. Pada awalnya dia juga harus banyak konsultasi dengan beliau pada waktu itu karena beliau sebagai guru saya pada waktu itu sebagai kepala sekolah. Kemudian saya juga banyak berguru pada beliau. Semua dari guru SD? Dari guru SD. Negeri. Tapi pada waktu itu sifatnya masih wiyata. Jadi masih wiyata bakti, harus nunggu tes dan sebagainya. Tapi menjelang tes ada tawaran dari SD Nasimah. Ya pada waktu, ya jelas itu ada tantangan baru. Ini suatu hal yang menyenangkan, di mana kita memang melakukan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Karena pada awalnya ketika kita mengelola SD Nasimah ini, kita harus keluar dari kebiasaan. Karena kita ingin mendukung lebih, ya tidak hanya mata pelajaran yang biasanya umum pada waktu itu, kurikulum bagi anak SD itu hanya berlaku kurang lebih 2,5 jam. Jadi belajar dari jam 7 kemudian pulang sekitar jam setengah 10. Kemudian di SD Nasimah kita coba kembangkan, bahasanya potensi anak ini masih memungkinkan. Sehingga kita pada awalnya SD Nasimah berdiri, itu kita sudah mengembangkan beberapa hal yaitu pembelajaran dari jam 7 sampai jam setengah 12. Ternyata dengan waktu yang luang kita ada peluang banyak untuk ibaratnya untuk informasi lebih. Di antaranya kita bisa berikan beberapa mata pelajaran yang tidak didapatkan di negeri, walaupun di negeri dapat tapi jumlahnya relatif sedikit, bisa kita tambahkan karena ada kelulusan waktu itu. Sehingga alhamdulillah dari pihak dinas pun merespon. Karena pada waktu itu sesuatu yang aneh. Karena biasanya anak-anak itu cukup belajar 2,5 jam di negeri pada umumnya, tapi kita coba buat terobosan, di antaranya alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan dari jam 7 sampai jam setengah 12. Dengan ada muatan-muatan khusus pada waktu itu
pembelajaran agama, jelas kita perbanyak. Kemudian juga ada pembelajaran komputer yang pada waktu itu pada sekolah-sekolah itu yang belum ada, belum umum pada umumnya. Kemudian juga ada penambahan bahasa Inggris khususnya. Jadi pada waktu 1995 ini suatu hal yang baru muncul. Ini juga kita tidak hanya sekedar mencoba, kita juga udah kolaborasi study banding pada khususnya di perguruan Al-Izhar Pondok Labu, di mana perguruan ini kebetulan pada waktu itu masih dibina oleh Bu Anggani Sudono. Jadi Bu Anggani Sudono itu ya berkiprah banyak terhadap berdirinya SD Nasima ini, karena beliau memberikan ibaratnya pondasi kaitannya dengan pendidikan yang berbeda daripada umumnya. Ya, di sana itu biasanya mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak hanya dari pihak sekolah menentukan standar-standar, tapi tetap sekolah menentukan standar. Tapi perbedaan kemampuan cara inteligensi, secara emosi, secara kemampuan dasar dari anak itu berbeda. Nah, ini yang coba kita untuk fasilitasi. Setelah bertugas di SD Nasima, jadi kebetulan pada waktu itu SD Nasima juga ketika berjalan 3 tahun, tapi kita dapat amanah dari Yayasan Budi Siswa, di mana Budi Siswa itu memiliki jenjang SD dan SMP, karena SD pada waktu itu memiliki kelas 3, 4, 5, dan 6, sehingga inilah kita kemudian merger jadi satu, sehingga pada waktu itu salah satu sekolah di Semarang dalam waktu 4 tahun sudah berani mengadakan akreditasi, padahal yang lainnya harus nunggu 6 tahun. Karena dengan adanya bergabungannya SD Trijaya yang diamanahkan ke Nasima, ini mempercepat proses akreditasi, sehingga pada usia yang keempat SD Nasima sudah mendapatkan sertifikat untuk layak melakukan pendidikan. Nah, ini sudah, jadi tahun keempat ini sudah berat menanyakan ujian sendiri. Ini suatu hal yang luar biasa yang dari Nasima yang miliki. Setelah itu sekitar tahun 1998 kita dapat amanah lagi, harus ikut membantu untuk berjalannya di SMP pada waktu SMP Budi Siswa. SMP Budi Siswa yang digabung dengan Nasima, di mana untuk tenaga-tenaga itu butuhkan tenaga banyak. Jika akhirnya itu digabungkan dengan kayak sistem pada waktu itu SPP-nya SPP kelas ekonomi, tapi layanannya adalah layanan eksekutif. Ini yang terjadi pada awal-awalnya dari ketika Yayasan Budi Siswa bergabung dengan Nasima. Sehingga pada tahun sekitar 1999-2000 ini kemudian resmi SMP Budi Siswa menjadi SMP Nasima. Sering perjalanan waktu dari kampusnya yang ada di Pusponjolo Barat pada waktu menjadi dengan SD Bojong Salaman, kemudian bergabung dengan kampus di Pusponjolo Selatan menjadi satu SD. Kemudian tahun 2006 SMP Nasima pindah ke Jalan Trilomba Juang. Nah, di awal situlah kita mulai 2006 di Trilomba Juang, tahun 2008 saya diamanahi untuk menjadi kepala SMP Nasima untuk satu periode. Dari situ juga ada tantangan-tantangan baru, karena waktu itu di Yayasan Pangeran Diponegoro yang telah merger pada tahun 2000 itu juga ada anak-anak yang harus kita bantu untuk kita luluskan, karena di sana masih ada kelas 9. Hal yang sama terjadi ketika kita akuisisi dengan Yayasan Budi Siswa, kita harus menuntaskan anak-anak yang ada di SMP Diponegoro pada waktu itu, juga SMA-nya. Sehingga resmi pada waktu itu tahun 2006 SMP Diponegoro menjadi SMA
SMP Nasima. Kemudian selisih waktu 1 tahun juga hampir sama, SMA Diponegoro menjadi SMA Nasima. Pada tahun 2008 saya diberi amanah untuk menjadi kepala SMP Nasima untuk 1 periode. Di sana juga banyak tantangan, ternyata berbeda. Tantangan untuk SMP itu harus lebih, sehingga untuk penanaman karakter itu harus lebih dari SD dan sebagainya. Sehingga itulah ada prinsip pada dasarnya karakter dulu kita bentuk, kemudian baru menjalankan suatu prestasi. Jadi ada 3 hal yang tidak bisa kita lepas, memang kita berawal dari iman, karakter, dan prestasi. Itu yang senantiasa kita gemborkan di situ. Jadi selama 25 tahun ini ya kalau karena ini sudah katakanlah guru sudah suatu pilihan ya. Jadi apapun yang ada di situ permasalahan itu menjadi suatu tantangan. Ini yang membuat kita suka. Ada suatu hal permasalahan kita anggap sebagai tantangan. Baik ketika masih ada di SD, di SMP, di SMA, ya sukanya ada hal-hal yang baru. Memang dukanya ketika terjadi layanan yang kita sudah berikan secara maksimal, tapi ada sebagian masyarakat yang ternyata masih komplain. Karena belum bisa menerima dengan sistem-sistem yang kita coba terapkan. Jadi mereka berpikir bahasanya sekolah itu ya pada umumnya kayak yang ikut aja, padahal kita di sini berikan layanan-layanan terbaru. Layanan terbaru yang berbeda, ini yang paling utama adalah jam belajar. Kaldik kita berbeda dengan kaldik yang ada pada umumnya. Sehingga permasalahan yang muncul kadang-kadang sekolah yang ada di Nasima itu tidak libur, sekolah lain pada libur. Juga nanti akan terjadi ketika sekolah lain kegiatan aktif kita libur. Ini kadang-kadang harus harus dikonfirmasikan dengan orang tua juga. Apapun resikonya, orang tua harus mengikuti program yang dilakukan oleh sekolah. Benturan pasti ada karena ini berbagai kepentingan, tapi insya Allah dengan koordinasi yang baik, dengan layanan yang baik, mereka akhirnya memahami sehingga apapun program yang sudah disampaikan dari sekolah Nasima, mereka mendukung dengan maksimal. Ya, kenangan paling besar pada awal-awalnya karena tenaga terbatas. Ya pada waktu itu saya menjadi kepala SD Nasima. Pada waktu itu juga karena layanan utama pada waktu itu adalah antar jemput yang didampingi oleh Bapak Ibu guru. Nah itu suatu hal yang menyenangkan, pagi hari bisa bercanda dengan anak sebelum anak-anak masuk kelas minimal ini sudah dinetralisir. Karena pada waktu itu suatu yang menyenangkan karena drivernya terbatas pada waktu itu ya jadi kepala sekolah ya sambil jemputi anak kadang-kadang juga yang driver sendiri lah itu. Nah itu satu yang kenangan yang alhamdulillah ternyata orang tua juga welcome, bisa memahami. Justru dari itulah saya dapatkan lebih banyak bisa mengenal karakter anak, kenal karakter orang tua. Karena ketika antar jemput didampingi oleh guru inilah kemudian kedekatan secara batiniah dengan orang tua itu ada. Ya. Iya, surat pribadi. Oke, and the last meeting to discuss about the personal letter. We have the part. Saya masuk ke Nasima sekitar umur 27, 28 lah. 28 tahun sudah jadi kepala sekolah. Iya. Sekarang saya usianya 55. Jadi di luar saya udah hampir jadi 1986 saya udah ngajar. Jadi 1986 sudah ngajar. Kemudian 1995 pindah ke Nasima. Jadi ya kurang lebih kalau di Nasima sendiri 28 tahun sudah ada dari SD sampai sekarang berada di SMA Nasima. Harapan saya pada lembaga ini, jadi lembaga ini suatu lembaga besar, harus dikelola dengan besar dan maksimal juga, senantiasa tetap fokus pada dasarnya sebuah lembaga atau lembaga sekolah tetap menginginkan
suatu keimanan yang itu harus ditandaskan. Jadi saya senantiasa berharap antara iman, karakter, dan prestasi ini harus bisa disinergikan. Karena anak yang beriman tentu saja akan memiliki karakter. Setelah mereka memiliki karakter, prestasi insya Allah mereka akan meraihnya. Jadi suatu hal yang tidak bisa lepas adalah iman, karakter, dan prestasi. Kemudian untuk para teman-teman, jadi sekali lagi, apapun pekerjaan kita itu ada suatu pilihan. Karena sudah melakukan satu pilihan, maka kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan tuntas, apapun masalah yang ada, masalah itu sebagai tantangan untuk menjadikan kita lebih baik dan lebih maju. Tantangan senantiasa ada dan kita tidak bisa lepas dari tantangan. Tantangan harus kita selesaikan. Insya Allah dengan saling asah, asih, dan asuh, Nasima akan senantiasa berkembang. Nasima bisa diterima masyarakat dan Nasima selalu jaya. Student in the class about the 22, I have 22 submitted, but I just find about the 16.